Bab 311. Bahagia karena akhirnya dia bisa bertemu dengan anaknya. Tapi juga sedih karena setelah ini dia kembali terpisah dari sang putra dan entah kapan akan bertemu lagi. Aku gak ingin Naufan tahu kalau ayahnya ini pernah menjadi seorang narapidana. Jadi jangan pernah terpikir untuk membawa Naufan ke penjara untuk membesukku. Tidak sampai kapanpun. Pesan itu sempat Raka sampaikan pada Ricky tadi. Aku hanya ingin menemui anakku saat aku sudah pantas, di saat aku sudah memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Bukan sebagai penjahat yang menghadirkannya ke dunia ini hanya karena nafsu bejatku, lirih Raka dalam tangisnya. Setidaknya kini, dia memiliki bayangan yang akan terus tertanam di benaknya. Bayangan seorang bayi. 108. Tampan yang akan selalu ia rindukan di setiap helaan napasnya. Kasihan Raka. Sepertinya dia benar-benar sudah menyesali semuanya. Tapi hukum tetaplah hukum yang tetap harus berjalan. Dia harus menjalani hukumannya sampai masa tahanannya berakhir, tutur Pak Damar. Benar sekali. Yang terpenting, dia sudah memiliki tekad untuk berubah. Semoga sisa waktunya di penjara akan membuatnya semakin baik, timpal Pak Ardi. Ayo, pulang. Semuanya sudah beres, kata Ricky setelah kembali dari bagian administrasi. Let's go to home, ujar Riri penuh senyuman. Naufan pun sudah ada dalam gendongannya. Gak ada yang ketinggalan kan? Tanya Ayu memastikan. Ia meraih tas berisi barang-barang milik Naufan. Gak ada. Gak bawa banyak barang kok, timpal Riri. Mereka semua pun berjalan keluar dari ruangan tersebut termasuk Ricky. Tapi langkahnya terhenti saat ponsel dalam sakunya bersuara. Halo, sapa Ricky begitu mengangkat panggilan. Halo, Pak Ricky. Kami dari pihak kepolisian ingin mengabarkan kalau Mita sudah tertangkap, ungkap polisi di seberang sana. Alhamdulillah. Saya turut senang mendengarnya. Saya langsung ke sana sekarang. Timpal Ricky dengan helaan napas lega. Sayang, pulang bareng bos besar dan yang lain ya. Aku mau ke kantor polisi dulu. Mita sudah tertangkap katanya, lanjut Ricky pada Riri. Iya, Mas. Hati-hati ya. Balas Riri. Ricky mengangguk. Titip Riri dan Naufan ya. Aku sudah gak sabar ingin menemui Mita. Berharap dia dihukum seberat-beratnya, kata Ricky pada Pak Damar. Jangan khawatir. Pergilah. Riri dan Naufan aman bersama kami, balas Pak Damar. Lelaki sepuh tersebut menatap punggung tegap Ricky yang mulai berbalik dan berjalan menjauh. Dulu, saat ibu Ricky masih ada, Ricky menjadi pelindung dan garda terdepan untuk ibunya itu. Setelah ibunya tiada dan mengabdikan hidup pada Pak Damar, Ricky juga menjadi garda terdepan keluarga Adiputra. Dan kini, saat Ricky memiliki keluarga, dia kembali menjadi garda terdepan untuk keluarganya itu. Di mata Pak Damar, Ricky adalah sosok laki-laki bertanggung jawab yang sesungguhnya. Lelaki yang bukan hanya mementingkan kebahagiaannya sendiri tapi mementingkan kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Aku hanya berharap, setelah ini, kamu akan mendapatkan hadiah besar berupa kebahagiaan yang tiada hentinya. Hadiah istimewa atas kesabaranmu selama ini, lirih Pak Damar. 109. Mobil yang dikemudikan Ricky melaju menuju kantor polisi. Dia pergi sendirian. Toh hanya ingin bertemu dengan Mita yang katanya sudah tertangkap. Ricky hanya ingin tahu, kenapa wanita itu begitu nekat melakukan kejahatan pada keluarganya. Padahal Ricky merasa tak memiliki masalah dengan Mita. Bahkan kenal pun baru beberapa hari. Selamat siang. Ricky menyalami pihak kepolisian yang bertugas. Selamat siang, Pak Ricky. Polisi bertubuh tinggi itu menerima uluran tangan Ricky erat.
Terima kasih banyak atas usaha keras kepolisian dalam menangani kasus ini sampai akhirnya tersangka bisa tertangkap juga, tutur Ricky ramah. Ini juga berkat usaha keras orang-orang Pak Ricky juga. Kami saling memberi informasi sampai akhirnya menemukan titik terang keberadaan tersangka, timpal polisi. Tersangka kami temukan di stasiun kereta api. Tersangka tak sengaja bertubrukan dengan pengunjung stasiun yang sedang memegang botol air mineral sampai air mineral itu tumpah di penutup wajah tersangka. Waktu tersangka mau membukanya di toilet, keburu ada salah seorang anak buah Pak Ricky yang melihat dan langsung melapor ke sini. Kami pun langsung bergerak cepat meringkusnya, lanjut polisi memaparkan. Alhamdulillah. Yang terpenting sudah tertangkap, Pak. Agar kejahatan seperti ini tak terulang lagi, balas Ricky. Kalau boleh, saya ingin bertemu dengan tersangka, Pak, lanjut Ricky. Tentu saja. Mari. Polisi itu mengajak Ricky menuju sebuah ruangan. Lalu meminta rekannya untuk membawakan Mita. Hanya berselang beberapa menit, polisi tadi kembali sembari mengiring Mita yang sudah mengenakan baju tahanan. Wanita itu nampak menunduk dan tak berani mengangkat kepalanya. Silakan. Polisi itu meninggalkan Ricky dan Mita dan hanya mengawasinya dari jarak beberapa meter. Ricky menghela napas panjang menatap Mita yang duduk di hadapannya. Mencoba meredam kemarahan yang masih memenuhi jiwanya. Ia tak menyangka, wanita yang biasanya memiliki perasaan lembut tapi bisa berbuat sejahat itu. Kenapa kamu melakukan semua ini pada keluargaku? Ricky akhirnya memulai suara. Berusaha untuk menekan emosinya. Uanglah, apa lagi? Mita menyahut ketus. Selain itu. Tanya Ricky. Gak ada. Mita menjawab masih dengan suara ketus. Jangan bohong. Entah kenapa aku merasa kamu memiliki dendam padaku atau mungkin keluargaku. Kalau tidak, tak mungkin kamu melakukan kejahatan sebesar ini pada orang yang baru kamu temui beberapa hari, cecar Ricky masih penasaran. Syukurlah kalau kamu sadar, timpal Mita dengan tatapan sengit. 110. Maksudnya, kening Ricky mengernyit keheranan. Mita tersenyum miring. Matanya mendelik menatap Ricky. Intinya, keluargamu dulu sudah membuat keluargaku berantakan, ungkap Mita. Kening Ricky semakin berkerut banyak. Ia sama sekali tak mengerti dengan perkataan Mita. Katakan dengan jelas, aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang kamu katakan. Ujar Ricky geregetan. Waktu pertama kali aku datang ke rumahmu, niatku memang untuk bekerja. Tapi setelah melihat foto seorang wanita di kamarmu, niatku seketika berubah, timpal Mita. Foto? Foto siapa? Tatapan Ricky menerawang. Mengingat foto siapa saja yang ada di rumahnya. Yang ia ingat, hanya ada foto Nuri juga Riri. Siapa lagi kalau bukan ibumu itu? Wanita yang dulu merusak nama baik ibuku, ungkap Mita membuat mata Ricky membulat. Ibuku. Apa hubunganmu dengan mendiang ibuku? Ricky kembali bertanya karena belum menemukan titik terang. Di salah satu kamar di rumah Ricky, memang tergantung bingkai berisi foto mendiang ibunya dulu. Satu-satunya foto yang masih ia miliki dan selalu dijaganya sampai sekarang. Kamu ingat? Ibumu dulu pernah mendatangi rumah seorang wanita lalu melabraknya tanpa menunggu penjelasan wanita itu. Ya, wanita itu adalah ibuku. Ibuku dituduh pelakor. Ibuku dimaki-maki dan dipermalukan di depan banyak orang. Padahal ibuku pun tak tahu kalau laki-laki yang menikahinya setahun lalu itu sudah memiliki istri. Karena lelaki itu mengaku duda. Lelaki itu, lelaki buaya yang tak lain adalah ayahmu. Ungkap Mita dengan berapi-api. Ricky terdiam dengan perasaan tak karuan. Ia sungguh tak menyangka, apa yang menimpanya ternyata ada hubungannya dengan masa lalu mereka. Ingatan Ricky tertuju pada puluhan tahun silam.
di mana usianya masih sekitar 14 tahunan. Dia memang pernah diajak ibunya mendatangi kediaman seorang wanita yang diduga istri dari ayahnya yang sudah lama tak pulang. Ibu Ricky yang merasa sakit hati, langsung memarahi wanita itu karena jelas-jelas di rumahnya ada foto ayah Ricky terpampang. Ibunya Ricky terus mengeluarkan kata-kata cacian dan makian pada wanita yang dianggapnya pelakor itu. Bukan sekali dua kali ibunya Ricky melakukan hal demikian. Karena sebagai seorang istri, ia tak pernah resmi ditalak oleh suaminya itu. Bahkan Ricky sendiri tak dinafkahi sang ayah yang sibuk gonta-ganti perempuan. Ricky teringat betul, saat ibunya memarahi seorang wanita yang usianya lebih muda di bawahnya itu, ada seorang anak perempuan yang mengintip dari balik pintu. Anak perempuan yang usianya diperkirakan 9 atau 10 tahunan. Kini, Ricky meyakini jika wanita itu adalah Mita. Anak seorang wanita yang ibunya pernah dinikahi ayah Ricky. Kejadiannya sudah sangat lama. Mungkin saja kamu salah orang, tutur Ricky. Apalagi usia Mita saat itu belum cukup dewasa untuk mengingat kejadian tersebut. Kejadian itu memang sudah sangat lama. Tapi sampai kapanpun, aku gak akan pernah melupakan kejadian itu. Wajah ibumu masih terekam jelas di kepalaku. Karena gara-gara itu, ibuku jadi bahan gunjingan warga. Ibuku, 111, selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Padahal saat itu, ibuku lagi hamil. Ibuku sampai keguguran saking stresnya. Hingga puncaknya ibuku depresi dan masuk rumah sakit jiwa, beber Mita dengan mata mengembun. Sejak saat itu, usiaku yang masih sangat kecil, harus berjuang untuk menghidupi diriku sendiri. Aku terlantar, tak memiliki siapa-siapa. Semakin beranjak besar, aku mulai membalas dendam. Orang-orang yang selama itu sering mengatai ibuku seorang pelakor, aku dekati suaminya. Aku kasih paham apa itu pelakor biar mereka merasakan bagaimana sakitnya, lanjut Mita dengan menggebu-gebu. Harusnya kamu ambil pelajaran dari apa yang pernah menimpa ibumu, tutur Ricky. Ia bisa melihat kilatan dendam itu masih menyala dalam sorot mata Mita. Pelajaran apa yang harus aku ambil? Jelas-jelas orang kecil sepertiku dan ibuku tak memiliki kekuatan apa-apa, timpal Mita. Saat aku mengetahui bahwa kamu adalah anak wanita itu, hanya satu yang terbesit di pikiranku. Aku ingin kehidupanmu dan keluargamu sama berantakannya dengan kehidupanku dan ibuku, lanjut Mita. Ibuku sudah lama meninggal. Dia sudah tenang di alam sarna. Dan saat masih hidup pun, hidup ibuku sudah sangat menderita. Ibuku dan ibumu sama-sama korban. Keduanya korban. Harusnya, laki-laki itulah yang kamu salahkan bukan ibuku, timpal Ricky. Ia tak ingin ibunya disalahkan karena dia sendiri pun tahu bagaimana penderitaan ibunya dulu. Laki-laki itu pun ayahmu. Membalas dendam padamu sama dengan membalas dendam padanya, balas Mita. Sengit. Sayangnya aku tak pernah menganggap laki-laki itu adalah ayahku. Bahkan perannya sebagai ayah tak pernah aku rasakan sejak kecil. Aku bahkan bertemu dengannya dulu hanya hitungan jari saja. Sampai-sampai aku lupa seperti apa wajahnya, beber Ricky. Terserah apapun yang kamu katakan. Yang jelas, darah lelaki itu mengalir di tubuhmu, timpal Mita. Baiklah kalau memang menyimpan dendam padaku. Tapi tak seharusnya kamu melampiaskannya pada anak sekecil Naufan. Dia masih terlalu kecil untuk menanggung dendam yang dia sendiri tak mengerti dan tak ada hubungannya, ujar Ricky. Dan apa yang sudah kamu lakukan pada Naufan, itu sungguh kejam. Kamu menyefalnya pada seorang pengemis, lanjut Ricky. Aku tak punya pilihan lain. Aku gak mau berhubungan dengan sindikat besar, nyaliku belum seberani itu, aku takut justru tak pernah bisa pulang.
Mereka bisa saja menghilangkan nyawaku karena dianggap tahu tempat persembunyian mereka atau apapun yang berhubungan dengan mereka. Sementara aku sendiri butuh uang untuk melarikan diri, timpal Mita. Apapun alasannya, apa yang sudah kamu lakukan ini keterlaluan. Sudah masuk ranah kejahatan yang sangat besar. Setelah ini, siap-siap saja menerima hukuman yang setimpal, ujar Ricky tegas. Dan aku harap, kamu memetik pelajaran dari semua ini. Kamu mengambil hikmah agar kedepannya bisa hidup lebih baik lagi. Ingat, memelihara dendam itu tak ada gunanya. Yang ada, hanya merusak dan mengotori hati. Belajarlah ikhlas untuk semua yang telah terjadi. Karena itu satu-satunya cara agar hati dan hidup kita tenang, lanjut Ricky mengingatkan. Maaf, Pak, waktunya habis. Tersangka harus segera kembali ke sel. Polisi yang dari tadi hanya berjaga berujar. Baik, Pak. Kebetulan saya juga sudah selesai, timpal Ricky. Ia segera beranjak dari duduknya. Selamat menabur apa yang kamu tuai. Karena kebaikan akan mendatangkan kebaikan dan keburukan akan 112. Mendatangkan keburukan. Ricky sempat menatap dulu pada Mita yang hampir digiring lagi oleh polisi. Setelah itu ia berjalan keluar dari kantor polisi lalu bergegas memasuki mobilnya. Di dalam mobil, ia tak langsung menyetir. Ia sempat merenungi dulu semua kata-kata Mita. Mengingat momen-momen buruk di dalam hidupnya di mana ia pun pernah seterpuruk itu oleh keadaan. Saking kerasnya kehidupan, Ricky pun sempat hampir terjerumus dalam kejahatan dan memungkinkan untuk terus berada dalam kejahatan andai tak bertemu dengan Pak Damar. Untungnya dia mendapat uluran tangan orang yang tepat hingga tumbuh menjadi orang yang baik. Ricky mengusap wajahnya kasar. Bayangan paras lelaki yang katanya seorang ayah itu kembali berkelebat di ingatan. Dia tidak benci, dia juga tidak dendam. Semua yang telah berlalu sudah ia ikhlaskan. Hanya saja Ricky tak menyangka jika akibat perbuatan ayahnya dulu masih berdampak sampai sekarang. Dari masa lalunya itu, Ricky belajar banyak. Ia tahu persis bagaimana sakitnya hati seorang anak yang tak mendapat peran seorang ayah. Makanya sekarang Ricky berusaha menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Untuk menebus masa lalunya juga agar tak ada anak lain yang nasibnya seperti Ricky kecil. Sayangnya, Mita tak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dulu seperti Ricky. Wanita itu terlalu larut dalam dendam hingga merusak hidupnya. Alhamdulillah ya Allah. Semuanya telah usai. Mita sudah mendapatkan hukumannya dan keluargaku bisa berkumpul kembali, lirih Ricky. Ia menyalakan mesin mobil kemudian melaju menuju rumah. Tak sabar ingin segera berkumpul dengan keluarga tercintanya. Ayah. Naufal langsung berlari saat melihat Ricky turun dari mobil. Adik bayi sudah pulang. Aku senang sekali, lanjut Naufal berceloteh. Iya, nak. Alhamdulillah adik bayi sudah sembuh. Jagain adik bayinya biar selalu sehat ya, timpal Ricky. Ia meraih tangan kecil Naufal dan menuntunnya untuk kembali memasuki rumah. Di rumahnya, keluarga Pak Damar masih berkumpul. Mereka belum berani meninggalkan Riri sendirian sebelum Ricky datang. Bagaimana, Rick? Beres? Tanya Pak Damar. Ricky mengangguk cepat. Dia duduk di salah satu sofa dan bergabung dengan yang lain. Ternyata Mita ada hubungannya dengan masa laluku, ungkap Ricky. Ia pun menceritakan semuanya tentang apa yang dikatakan Mita tadi. Semua yang ada di sana tercengang mendengar cerita Ricky. Sama-sama tak menyangka. Inilah kehidupan.
Terkadang kita dipertemukan kembali dengan orang-orang di masa lalu, entah itu orang baik atau bukan. Tapi apapun itu, kita patut bersyukur karena semuanya telah terlewati, tutur Pak Damar setelah mendengar cerita Ricky. Jadi gimana? Kapan kamu dan Riri akan menggelar pernikahan resmi? Pak Damar mengubah topik pembicaraan. Daripada fokus pada hal yang tidak mengenakan, sekarang waktunya untuk fokus pada hal-hal yang membahagiakan. Sepertinya minggu depan. Sembari menunggu kepulangan Raihan dan Raya, aku juga harus menyelesaikan banyak pekerjaan yang kemarin-kemarin sempat tertunda, timpal Ricky. Gak apa-apa kan, sayang? Lah beralih. 113. Menatap Riri meminta persetujuan. Aku terserah Mas aja, timpal Riri pasrah. Wah, berarti aku harus kembali lagi ke sini minggu depan, timpal Pak Ardi. Kenapa harus minggu depan? Kenapa gak tinggal dulu di sini sampai minggu depan? Bolak-balik perjalanan jauh itu melelahkan untuk ukuran usia yang tak lagi muda, kata Pak Damar. Gak enak, Pi. Aku terlalu lama ninggalin usahaku, balas Pak Ardi. Ya sudahlah, terserah kamu. Tapi, apa gak kamu kesepian tinggal di kampung sendirian? Gak bosan hidup sendiri terus? Tanya Pak Damar. Aku gak sendiri, ada Sinta, timpal Pak Ardi. Sinta itu punya keluarga. Lagian kamu juga pasti akan sungkan kalau sering-sering repotin dia. Beda halnya kalau kamu punya istri lagi. Setidaknya kamu punya teman ngobrol di rumah. Ada yang merawat saat kamu sakit. Ada yang perhatiin kebutuhanmu seperti makan juga pakaian, balas Pak Damar. Pak Ardi hanya tersenyum tipis. Ia memang membenarkan apa yang dikatakan Pak Damar. Tapi untuk mencari pendamping baru setelah setahun lebih hidup sendiri, ia pun belum siap. Apalagi ia memang tak pernah dekat dengan wanita. Sementara untuk menjalin hubungan yang serius, setidaknya harus saling mengenal terlebih dahulu. Nanti dululah, Pi. Cari calonnya dulu. Belum ada, ujar Pak Ardi malu-malu. Kenapa harus cari jauh-jauh? Calon sudah ada di depan mata, timpal Pak Damar buru-buru. Maksudnya? Tanya Pak Ardi gelagapan. Kenapa gak coba lamar Umi Aminah? Dia juga sama sepertimu. Kemarin-kemarin dia tetap sendiri karena fokus merawat Raihan. Sekarang, mungkin masih banyak yang menemani karena papi masih ada. Tapi tahun depannya lagi, mungkin saja papi sudah gak ada di dunia ini, timpal Pak Damar. Umi Aminah. Pak Ardi menyebut namanya dengan salah tingkah. Rasa itu memang sudah ada. Bukan rasa cinta seperti anak muda. Hanya saja lebih kerasa nyaman ketika sedang bersama. Namun Pak Ardi tak memiliki keberanian sebesar itu untuk melamar wanita terjaga seperti Umi Aminah. Yang benar-benar menjaga martabatnya dengan sangat baik. Sepertinya aku gak pantas, Pi. Umi Aminah terlalu baik untukku yang seperti ini, lanjut Pak Ardi rendah diri. Dicoba saja belum sudah menyerah duluan, timpal Pak Damar. Begini saja. Nanti, kalau minggu depan kamu kesini lagi, sekalian kamu lamar Umi Aminah ke Raihan. Kalau diterima ya syukur, kalau tidak ya sabar. Mungkin memang jodohmu, lanjut Pak Damar memberi usul. Setuju, Bang. Ayo semangat. Kalau cinta harus diperjuangkan. Ricky yang dari tadi hanya menyimak, ikut bersuara. Lihat nanti, jawab Pak Ardi kikuk. Ya sudah. Terserah kamu saja, Di. Pikirkan saja dulu matang-matang, titah Pak Damar. Sekarang ayo. 114.
Pulang. Biarkan Ricky dan keluarganya istirahat. Lanjutnya sembari bangun dari duduknya. Pak Ardi dan Pak Damar pun langsung pulang ke rumah. Sehingga di rumah Ricky tinggal keluarganya yang tersisa. Aku mandi dulu ya, sayang. Lengket banget ini badan. Nanti kalau sudah mandi, baru main sama anak-anak, tutur Ricky sambil meraih handuk. Iya, Mas. Aku juga mau beresin kamar. Mau divakum dulu semuanya biar gak ada debu. Soalnya kemarin-kemarin kosong beberapa hari. Sambil nungguin Naufan sama Siva bangun, timpal Riri yang sedang membuka spray dan sarung bantal. Sementara kedua anaknya itu sedang tidur dan ditunggui oleh Bu Ratih dan Bidarmi di kamar lain. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja otak nakal Ricky muncul lagi. Kesempatan langka seperti itu tak ingin ia sia-siakan. Ricky diam-diam meletakkan kembali handuknya ke tempat semula. Setelah itu pura-pura memasuki kamar mandi. Sayang, tolong dong. Teriaknya dari dalam kamar mandi. Tolong ambilkan handuk. Aku lupa bawa, lanjutnya. Riri mendengus pelan. Ia meraih handuk lalu berjalan menuju kamar mandi. Ini, Mas, katanya sambil mengetuk pintu. Begitu pintu kamar mandi terbuka, Ricky langsung menarik tangan Riri hingga ikut masuk. Ia juga langsung mengunci pintunya. Mas. Pekik Riri dengan mata melebar saat melihat suaminya itu sudah tak mengenakan apa-apa. 115. Di ruangan yang teramat sempit dengan hanya beralas tikar, Mita meringkuk, menahan hawa dingin yang begitu menyerang. Kedua matanya tak kunjung bisa terpejam padahal malam sudah kian larut. Segala kenangan masa lalunya kembali berkelebatan. Memori-memori buruk itu terus saja terbayang di ingatan. Kepingan demi kepingan kejadian masa kecilnya tak pernah benar-benar terlupakan. Masih saja sering menghantui padahal sudah berlalu puluhan tahun lamanya. Bu, bukan hanya hidupmu yang berantakan. Hidupku pun sama berantakannya denganmu. Maafkan aku, Bu, lirihnya teriris perih. Sejak kejadian yang menimpa ibunya dulu, Mita selalu beranggapan jika semua lelaki sama, apalagi dia memang seringkali dipertemukan dengan majikan mata keranjang yang sangat mudah sekali berpaling dari istri-istri mereka. Dengan hanya bermodal rayuan dan kegenitan, para lelaki itu dengan mudahnya jatuh dalam pelukannya meski hanya sebatas nafsu semata. Tak heran, ia seringkali berpindah-pindah majikan bahkan sampai berpindah-pindah kota. Tiba saatnya ia menerima pekerjaan di rumah Ricky. Mita langsung dibuat terpesona pada pandangan pertama pada lelaki tersebut. Tinggi, tampan, tubuh berotot dengan bulu-bulu halus yang tumbuh di beberapa bagian badannya membuat Ricky terlihat sangat menggoda. Sayangnya, ternyata Ricky tak seperti para lelaki yang pernah ditemuinya dulu. Majikan laki-lakinya kali ini sangat acuh dan dingin. Bahkan tak pernah sekalipun meliriknya. Hal itu membuat Mita kesal bukan main. Kekesalannya itu semakin bertambah saat ia melihat foto ibunya Ricky yang tergantung di kamar Ricky dan Riri. Saat itu sepasang suami istri itu sedang berada di RS dan Mita diminta membersihkan kamar tersebut oleh Bu Ratih. Bu, maaf. Foto yang ada di kamar fotonya siapa ya? Kok saya belum pernah melihat orangnya selama di sini? Tanya Mita. Foto ibunya Ricky. Memang sudah lama meninggal, timpal Bu Ratih. Sudah, jangan banyak tanya. Saya cuma minta kamu bereskan kamar itu, bukan kepo, lanjut Bu Ratih. Iya, Bu, maaf. Mita kembali merapikan kamar tersebut dengan perasaan tak karuan. Tentu karena bayangan masa lalu kembali mengganggu pikirannya.
Ternyata Pak Riki adalah anak dari wanita dan lelaki itu. Kalau aku gak bisa menghancurkan rumah tangganya, setidaknya aku menghancurkan hidupnya. Agar dia merasakan apa yang aku dan ibuku rasakan, gumam Mita membatin. Sayangnya, niat buruknya itu justru mengantarkannya pada balik jeruji besi. Bukan Riki dan keluarganya yang hancur tapi dirinya sendiri. Dan kini dia menyadari tabur tuai itu benar adanya. Kini, dia tinggal menerima hukuman dengan menghabiskan tahunan hidupnya di penjara. Berbeda halnya dengan Riki yang sedang berbahagia. Dia tengah kembali berkumpul bersama seluruh keluarganya. Bisa tidur nyenyak lagi di atas tempat tidur sembari memeluk hangat sang istri tercinta. Ri, ibu harus pulang. Kasihan bapakmu di rumah gak ada yang ngurusin, bukannya ibu gak ingin membantumu, tapi ibu juga punya tanggung jawab sebagai istri, kata Bu Ratih pagi ini.